Halo sahabat jahit, berjumpa kembali dengan saya Hari Arifin di channel yang selalu memberikan tutorial, trik, dan tips seputar dunia menjahit untuk kalian semua. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya, lalu tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari channel Penjahit Hari. Like, comment, share juga ke sosial media kalian. Ada berapa macam yang Anda tahu tentang jenis kain untuk gamis? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sebelum membeli gamis, tentu banyak pertimbangan yang harus diperhatikan, mulai dari harga, model gamis, hingga bahan yang digunakan. Saya pribadi meskipun cowok ya, menyukai gamis dengan kain yang tidak mudah kusut dan nyaman. Tentu setiap kain juga berbeda dalam perawatannya. Perhatikan cara mencuci, deterjen yang digunakan, hingga berapa lama penjemuran yang tepat agar tidak merusak warna pakaian. Bahan Balotelli misalnya, bahan yang banyak disukai para pencinta muslim fashion ini memiliki serat yang rapat dan halus. Namun hindari mencuci dengan menggunakan sikat karena akan merusak serat kain. Jadi ada baiknya kenali dulu jenis kain untuk gamis agar tahu cara terbaik merawatnya. Nah, berikut ini akan dirincikan jenis-jenis kain lainnya yang biasa digunakan untuk bahan gamis. Untuk semua jenis kain, silakan kalian cek di sini ya, di atas ya. Oke, semoga bermanfaat. Yang pertama yaitu ada kain Balotelli. Kain ini mulai populer beberapa tahun belakangan. Kain ini banyak digunakan pada gamis-gamis yang kita lihat. Bahannya tebal dan tidak menerawang. Itu dikarenakan serat kainnya yang sangat rapat. Bahan ini lemas dan jatuh saat dipakai, sehingga tidak membentuk lekuk tubuh. Pilihan warnanya juga sangat banyak. Harga di pasaran sekitar 25-30 ribu per meter ya. Jadi setiap daerah ini berbeda, jadi ini hanya perkiraan dari saya saja. Yang kedua yaitu ada kain linen. Berbeda dengan Balotelli, untuk kain linen pada warna-warna yang cerah akan sedikit menerawang ketika dipakai. Tekstur kain berserat dan bahannya jatuh. Meskipun bahan bersifat kaku, namun tekstur kain ini halus dan ringan ketika digunakan. Untuk harga di pasaran sekitar 35.000 per meter. Ingat, ini hanya perkiraan saya saja. Yang ketiga yaitu ada kain wolfish. Siapa yang tidak kenal kain wolfish? Bahan yang satu ini memang sering digunakan untuk bahan hijab seperti bergo. Tapi wolfish bisa juga digunakan untuk gamis. Kain ini memiliki serat yang halus dan rapat. Bahannya tebal namun tetap ringan dan tidak menerawang ketika digunakan. Tidak mudah panas dan juga tidak mudah kusut. Kelebihan lain adalah bahan ini tidak licin dan sangat mudah disetrika. Untuk harganya sekitar 28.000 per meter atau sampai kira-kira 30.000 per meter. Yang keempat yaitu ada kain satin. Kain satin adalah kain yang biasanya digunakan sebagai tambahan kain gaun pengantin. Sebenarnya satin ini bukan nama kain, melainkan metode pembuatannya, yaitu melalui proses tenun dengan menggunakan teknik WAV atau teknik serat filamen yang disebut dengan teknik satin. Satin dan sutra sebenarnya memiliki ciri khas yang mirip, namun satin dibuat dengan serat polyester, sedangkan sutra dengan serat alami dari ulat sutra. Jenis kain satin pun beragam, harganya mulai kisaran 20.000 per meter. Selanjutnya yaitu yang kelima, kain kaos atau bisa juga teman-teman menyebutnya katun combat ya. Kaos sebenarnya memiliki banyak jenis. Untuk yang biasa digunakan sebagai gamis adalah jenis kaos yang sedikit tebal dan berserat rapat seperti katun combat. Beberapa tahun lalu sempat tren kain gamis yang berbahan kaos. Kain kaos ini memiliki serat benang yang halus, juga tekstur kain yang hasil lanjutan cukup rata dan tidak berbulu. Selain itu juga tidak mudah kusut dan luntur. Harga per meter dari kisaran 45.000 sampai 50.000 per meter, itu tergantung dari bahannya ya, karena bahan kaos komplit itu harganya bermacam-macam. Selanjutnya yaitu ada kain chiffon. Baju gamis yang menggunakan kain chiffon sempat tren di kalangan pencinta baju muslim. Kain chiffon adalah kain yang jatuh dan agak transparan, jadi biasanya digunakan
sebagai pelapis kain ya, sebagai hiasan tambahan saja. Memiliki banyak jenis warna. Harganya sekitar 20.000 sampai 40.000 per meternya. Selanjutnya yaitu ada kain seruti, atau juga teman-teman penjahit biasanya menyebut kain ceruti. Kain yang memiliki karakteristik kulit jeruk ini sangat tipis, lembut dan elastis. Saat ini banyak yang menggunakan jenis kain ini karena bahannya yang ringan, terkadang tidak perlu disetrika. Bahannya juga jatuh dan tidak mudah tertiup angin. Harganya sekitar 45.000 per meter. Jadi sekali lagi ini harga perkiraan dari saya saja ya, karena setiap daerah itu memiliki harganya masing-masing. Selanjutnya yaitu ada kain rayon. Kain ini agak mudah kusut jika digunakan sebagai kain untuk gamis. Untuk warna-warna cerah juga agak sedikit menerawang, jadi biasanya diperlukan tambahan kain. Kelebihan bahan ini yaitu teksturnya yang halus, jatuh dan mudah menyerap keringat. Untuk harga di pasaran sekitar 30.000 per meternya. Selanjutnya yaitu ada kain jersey. Kain ini biasanya banyak diminati para pengguna gamis. Selain bahan yang jatuh, bahan ini juga halus, tidak mudah kusut, jadi tidak perlu disetrika. Bahan ini lebih tebal dari spandex. Bahan ini banyak dijual dalam motif polos karena biasanya digunakan sebagai dalaman kemeja kerja maupun jas. Bahan ini agak membentuk lekuk tubuh jika ukurannya sangat pas dengan ukuran tubuh. Harga kain per meter sekitar 30.000 sampai 80.000 per meternya. Selanjutnya yaitu ada kain katun ima. Kain katun ima ini bahannya halus dan lembut. Sayangnya memang jika bahan katun adalah kekurangannya pada bahan yang mudah kusut. Harus rajin disetrika ya. Warna-warnanya variatif dan pastinya menyerap keringat. Harga di pasaran sekitar 30.000 per meter. Dan yang kain yang selanjutnya yaitu ada kain katun Jepang. Entah sejak kapan katun Jepang ini mulai populer. Pada awalnya banyak yang menggunakan untuk bahan spray dan mukena. Namun makin kesini gamis juga menggunakan bahan kain ini. Seratnya yang halus, dingin dan tidak luntur, meski banyak motifnya membuat orang banyak tertarik dengan kain ini. Harganya sekitar 45.000 sampai 60.000 per meter. Kain yang selanjutnya yaitu ada kain katun Madinah. Jenis kain katun ini adalah katun yang ringan tapi tidak menerawang. Banyak dimanfaatkan untuk kerudung dan gamis. Seratnya halus, lembut dan tidak licin. Sangat cocok untuk baju-baju semi formal hingga formal. Harganya sekitar 45.000 per meter. Jadi untuk kain katun jenis ini bisa digunakan juga untuk bahan untuk baju pria ya. Selanjutnya yaitu ada kain maksmara. Sering juga disebut sutra satin. Bahan kain ini banyak dipakai kaum hawa dari berbagai umur. Bahannya ringan, jatuh saat dipakai, bertekstur halus dan lembut. Banyak yang digunakan untuk gamis, acara pernikahan atau kegiatan formal lainnya. Bahannya juga tidak menerawang dan tidak mudah kusut. Harga kain ini berkisar 25.000 sampai 45.000 per meter. Selanjutnya yaitu ada kain krep. Jenis kain ini sangat nyaman dan mudah dibentuk. Tidak akan melar seperti kain jersey meskipun ditarik. Bahannya lembut, berserat dan jatuh saat dipakai. Cocok untuk gamis maupun kerudung, apalagi banyak pilihan warna yang soft. Harganya sekitar 25.000 sampai 50.000 per meter. Selanjutnya yaitu ada kain brokat. Jenis kain ini beberapa tahun terakhir diminati sebagai tambahan aksen pada baju gamis. Bisa menjadi luaran bagian bawah atau rok gamis, atau sebagai renda tambahan di bagian pundak maupun dada. Jadi untuk jenis kain ini bisa ditaruh di mana saja ya. Berbagai motif brokat sangat cantik dengan warna-warna yang variatif. Harganya mulai dari 27.000 sampai dengan harga 50.000 per meter, tergantung kualitas brokatnya. Mungkin ada yang harganya lebih dari itu, sudah jelas ya. Harganya bisa sampai dengan ratusan ribu untuk jenis kain brokat ini. Nah, itu dia beberapa jenis kain dan harganya yang bisa digunakan untuk gamis. Setiap kain memiliki karakteristik dan harga yang berbeda. Jika ingin membuat gamis seragam misalnya, lebih baik Anda membeli langsung di pusat toko tekstil di kota Anda.
Jadi untuk jenis-jenis kain untuk gamis ini bisa teman-teman pahami ya. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya, lalu ditekan ya tombol loncengnya. Jika ada video terbarunya bisa teman-teman mengetahui ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.